Tommy Art 56, keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, oke, jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jedak jeduk di aplikasi Alicmotion. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan bagikan tutorial Alicmotion itu yang versi 3D gitu ya. Karena di kalian itu banyak yang komen gitu buat 3D bang gitu ya. Dan di sini gua bakalan buatkan tutorialnya buat kalian ya. Nah, oke, ini bukan makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alicmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Alicmotion-nya, langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di tengah bawah. Nah, untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih aja yang 9:16, kemudian bisa klik yang buat proyek. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke dalam proyeknya, langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian bisa pilih saja yang audio cuy. Nah, di sini kalian bisa pilih aja yang lihat semua. Nah, jika sudah seperti ini, untuk di lagu DJ atau soundnya di sini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya. Kalian bisa download aja, kemudian bisa pilih saja yang album, pilih yang paling atas. Nah, biasanya itu tertera di paling bawah seperti ini cuy ya. Nah, oke, jika kalian sudah memasukkan untuk lagu DJ atau soundnya, kalian bisa langsung aja untuk menandai detik beatnya nih. Dan buat kalian yang belum tahu nih cara penanda detik beatnya, kalian bisa paskan dulu untuk di detik beatnya seperti ini. Nah, kira-kira sudah pas. Nah, kalian bisa klik aja untuk angka beatnya ini cuy. Kalian bisa klik aja seperti ini. Nah, nanti bakalan muncul tanda merah seperti itu. Nah, jika sudah muncul tanda merah, itu tandanya sudah tertandai ya. Nah, oke, di sini untuk menandai detik beat selengkapnya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini cuy. Nah, oke teman-teman, bagian sini gue sudah selesai untuk menandai detik beatnya ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kan bisa langsung aja masuk ke bagian detik awal sini ya, detik 00. Langsung aja kan bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kan bisa pilih saja media cuy. Nah, di bagian sini kan bisa tambahkan saja foto pertama yang ingin kalian edit. Nah, oke, di sini untuk foto pertamanya kan bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 06:20 cuy ya di sini. Nah, kan bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini cuy. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk panjangkan, kan bisa pangkas saja fotonya ke detik 04:05, kan bisa pangkas ke tengah menggunakan yang ini cuy. Karena nanti kita buat beda gitu ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian potongan foto yang paling awal sini, kan bisa klik saja di bagian ikon efek, langsung aja kita tambahkan saja efeknya cuy. Nah, di sini untuk efeknya kan bisa masuk aja ke bagian yang distorsi atau warp. Nah, kan bisa tambahkan saja efek yang namanya itu ubin atau teles, kan bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ubin sini cukup aktifkan untuk mirrornya aja, kemudian bisa klik kembali, klik di bagian ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Dan di bagian sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang move atau transform. Nah, kalian bisa tambahkan saja efek yang namanya itu ombang-ambing atau oscillate cuy. Kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, oke, untuk di bagian yang ombang-ambing sini, untuk di bagian yang sudutnya seperti biasa kalian bisa ubah aja menjadi 90,0 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini 90 cuy ya, seperti ini. Nah, oke, untuk di bagian yang frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 1 aja cuy ya, 1,0 seperti ini. Nah, oke, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang magnitude, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 20 cuy. Kemudian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek, masuk aja ke bagian yang move atau transform lagi. Nah, kalian bisa tambahkan saja efek yang namanya ayun atau swing, kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya sama kan kayak yang ombang-ambing tadi ya, kalian bisa ubah menjadi 1,0. Kemudian untuk di bagian yang sudut 1 kan bisa ubah aja menjadi sekitar min 3,0 cuy. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang sudut 2 kan bisa turunkan juga menjadi sekitar min 3 cuy, min 3,0 seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali aja, masuk aja ke bagian efek lagi, kan bisa tambahkan saja efek cuy. Dan bagian sini untuk efeknya masuk aja ke bagian blur, kemudian bisa tambahkan saja efek namanya buram gerak atau motion blur cuy. Dan bagian sini untuk berang-berang kalian bisa biarkan aja, tambahkan lagi efek. Dan bagian sini masuk aja ke bagian yang blur lagi, tambahkan saja efek namanya itu pertajam atau sharpen ini cuy ya. Nah, untuk bagian efek pertajamnya ini, untuk di bagian kekuatan kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,30 aja cuy.
Oke, seperti ini ya, 0,30. Kemudian bisa klik kembali aja, masuk ke icon efek lagi, tambahkan lagi efeknya cuy. Nah di sini untuk efeknya masuk ke bagian yang blur lagi, dan di sini kalian bisa tambahkan saja efek yang namanya linear streak cuy. Nah untuk di bagian yang linear streak kalian bisa masuk aja. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal sini, detik 00. Kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian kekuatan, biarkan 0,15 cuy. Nah kalian bisa kira-kira aja masuk aja ke bagian detik 02/11 atau berapa cuy ya. Di sini 0211 saja gua. Nah tambahkan kunci, kalian bisa turunkan di kekuatannya menjadi 0,0 cuy. Nah seperti ini ya nanti. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kalian bisa masuk aja ke icon efek lagi. Di sini kalian bisa tambahkan lagi satu efek. Nah untuk di efeknya kalian bisa scroll aja ke bawah, masuk aja ke bagian opacity atau visibility, tambahkan saja efek yang namanya fade in atau out cuy. Nah untuk di bagian fade in atau out ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang out, kalian bisa turunkan menjadi 0 aja. Nah untuk di bagian in-nya kalian bisa ubah menjadi 0,90 cuy. Oke seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini klik kembali cuy. Nah untuk di foto awal seperti ini aja ya. Nah kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang potongan kedua ini. Klik saja untuk di bagian fotonya, kalian bisa langsung aja klik icon efek. Di sini tambahkan saja efek cuy. Nah untuk di efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian blur, tambahkan saja efek namanya Gaussian blur ya cuy ya. Kalian bisa klik. Nah dari bagian kekuatan untuk di Gaussian blurnya ubah menjadi 180 cuy. Nah seperti ini ya, biar ada agak buram gitu. Nah oke, jika sudah seperti ini klik kembali. Nah di bagian efeknya foto satu ini biarkan saja seperti ini ya, buram. Nah masuk aja ke bagian detik sini, kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan saja foto baru cuy. Ini foto baru atau foto yang ingin kalian edit cuy ya. Nah di sini untuk foto ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang sini, kalian bisa pangkas ke kanan. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian potongan sini, kalian bisa klik yang di bagian yang move dan transform. Nah kalian bisa klik saja di icon nomor 3 dulu cuy. Kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar berapa ya, terserah kalian. Nah di sini gua turunkan aja sekitar 500-an cuy ya, seperti ini. Nah oke, di sini gue turunkan aja menjadi sekitar 500,9 aja cuy. Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang icon nomor 1. Nah bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser aja ke bagian kiri cuy untuk fotonya cuy ya, geser ke kiri sampai hilang gitu. Nah dari di bagian sini kalian bisa tekan tandanya, taruh di paling awal, kalian bisa tambahkan kunci di kira-kira dia ke bagian tengahnya sini cuy. Nah di bagian sini untuk di bagian tengah kalian bisa geser fotonya ke bagian tengah juga cuy, seperti ini ya. Nah kalian bisa sesuaikan aja, di situ kan ada tanda merahnya gitu, kalian bisa sesuaikan aja seperti ini. Nah kalian bisa di bagian sini tambahkan kunci, geser ke bagian kanan seperti ini sampai hilang cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tekan tandanya, taruh aja di paling akhir cuy, masuk aja ke bagian tengah tandanya. Klik saja di bagian icon kurva, kalian bisa klik icon yang nomor 3 atur kurva full ke bagian kiri. Klik panah ke kanan kurva nomor 2 atur kurva full ke bagian kanan cuy, seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, masuk aja ke bagian yang border dan bayang. Nah di bagian sini kalian bisa aktifkan untuk stroke-nya cuy. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang warna. Nah di sini untuk warnanya terserah ya. Di sini gua mau pakai yang biru aja seperti ini. Nah kalian bisa klik kembali, kalian bisa untuk ketebalan ubah aja sesuai selera kalian ya cuy. Nah di sini gua pakai 12 saja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik yang di bagian move dan transform. Maaf tuh ya, untuk di bagian tadi, untuk di bagian blending opacity, untuk di bagian yang icon nomor 3 kalian bisa juga aktifkan untuk bayangannya cuy, seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, untuk di bagian sini kalian bisa klik kembali aja. Nah di bagian sini masuk aja ke bagian icon efek, langsung aja kita tambahkan untuk efeknya cuy. Nah di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian atau enggak langsung aja tambahkan saja efek di bagian tengah sudah ada ya untuk ombang-ambingnya. Nah untuk di bagian yang sudut kalian bisa ubah menjadi 90,0. Kemudian untuk di bagian yang frekuensi kalian bisa turunkan aja menjadi 1,0 cuy, seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang magnitude sini, kalian bisa tambahkan kunci aja untuk di bagian akhir sini, di akhir cuy ya. Nah di akhir sini kalian bisa turunkan dulu menjadi 0. Kemudian untuk di yang di paling awal tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 150 cuy. Nah oke, kalian bisa masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik saja icon kurva, kalian bisa klik icon nomor 3 atur kurva setengah ke atas cuy. Nah oke, kalian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Dan bagian sini untuk efeknya kalian bisa tambahkan saja efek, masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya. Nah tambahkan saja efek namanya paparan atau gamma, kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah untuk di bagian paparan gambarnya kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian akhir sini 0. Nah untuk di awal sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,0 aja ya, seperti ini. Nah masuk aja ke bagian yang tengah tandanya, kalian bisa klik icon kurva, klik icon nomor 3 atur kurva setengah ke atas juga cuy.
Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik saja di bagian icon plus di bagian sini. Nah kalian bisa salin saja satu layar termasuk gaya cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke Detikbit sini, kalian bisa klik kayak icon plusnya di bagian sini cuy ya. Nah di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bagian sini, kalian bisa tempel satu layar yang tadi cuy. Nah oke, nanti bakalan seperti ini ya. Di bagian sini juga kalian bisa klik icon plus lagi dan tempel satu layar juga cuy. Nah jika kurang panjang kalian bisa panjangkan ya seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik icon plus di bagian sini lagi, kalian bisa tempel satu layar lagi cuy. Nah jika kelebihan seperti ini kalian bisa pangkas aja cuy ya. Nah oke, seperti ini ya cuy ya. Jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang kedua sini. Nah untuk fotonya kalian ubah, kalian bisa ubah aja ya cuy ya. Kalian bisa klik di bagian color and fill, kalian bisa klik aja. Nah di bagian sini kalian bisa sesuaikan ya, kalian bisa tambahkan saja foto yang ingin kalian edit cuy. Nah di sini kalian bisa ganti lagi untuk di foto yang sininya. Nah klik saja color and fill, kalian bisa ganti lagi foto yang ingin kalian edit cuy. Nah oke, di sini gue pakai foto ini ya cuy ya. Nah di sini kalian bisa tambahkan lagi ganti lagi fotonya di bagian akhir sini. Nah ganti lagi ya cuy ya di sini. Oke seperti ini. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk mengganti fotonya cuy seperti ini, nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah gitu. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian Detikbit sini, langsung aja kita masuk ke 3D nya ya cuy ya. Kalian bisa klik aja icon plus yang ada di pojok kanan bawah. Nah di bagian sini kalian bisa pilih saja media, kalian bisa tambahkan foto pertama yang ingin kalian edit cuy. Nah oke, di sini aku pakai foto ini ya cuy ya. Untuk di foto ini kalian bisa panjangkan untuk fotonya sampai ke detik yang 9:10. Kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik aja di bagian yang move dan transform. Nah kalian bisa klik saja di bagian icon nomor 1 ya, di bagian icon nomor 1 ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian semua bit cuy. Di bagian semua bit dulu kalian bisa tambahkan kunci. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian Detikbit sini, kalian bisa geser aja ke bagian yang kanan dikit ya cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk ke bit selanjutnya, geser aja ke bagian kiri. Nah untuk di bit selanjutnya geser lagi ke bagian kanan cuy, seperti ini. Nah jika sudah seperti ini bagian akhir kalian bisa biarkan. Jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik di bagian ikon kurva. Nah kalian bisa klik saja di bagian ikon nomor 3, atur kurva full ke bagian kiri. Klik ikon titik 3, kalian bisa salin kurva. Klik ikon titik 3 lagi, kalian bisa tempel kurva ke semua bingkai. Nah otomatis kurvanya semua bakalan seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali. Masuk aja ke bagian ikon efek, di bagian sini langsung aja kita tambahkan efek. Nah untuk efeknya scroll aja ke bawah, masuk ke bagian yang 3D. Nah di sini tambahkan saja efek yang namanya itu balik layar ini cuy. Kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah untuk bagian efek yang balik layarnya sini kalian bisa masuk aja ke bagian sudutnya. Nah untuk di sudut kalian bisa tambahkan kunci di semua bit musiknya cuy, kayak yang tadi ya cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini untuk di bit sini kalian bisa ubah aja untuk di bagian yang sudutnya menjadi 12. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bit selanjutnya, kalian bisa ubah aja menjadi min 12 cuy. Nah jadi bolak-balik gitu ya. Nah untuk di bit berikutnya lagi kalian bisa ubah menjadi 12. Oke seperti ini. Nah untuk di bagian akhir kalian bisa biarkan. Jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya. Klik saja di bagian ikon kurva, klik ikon nomor 3, atur kurva full seperti ini. Klik ikon titik 3, salin kurva. Klik ikon titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai utama cuy. Nah otomatis bakalan kurvanya seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja masuk ke distorsi atau warp. Nah kalian bisa tambahkan saja efek namanya ubin atau teles, kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah oke, untuk di bagian yang ubin sini masuk aja ke bagian yang potongnya. Nah untuk dipotong kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 1070 cuy, seperti ini. Nah untuk di bagian yang mirrornya kalian bisa aktifkan aja cuy. Nah jika sudah seperti ini nanti seperti ini ya. Nah kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik bagian icon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Nah di bagian sini tambahkan saja efek yang Gaussian blur ya. Di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik. Atau enggak kalau tidak ada kalian bisa masuk aja ke bagian blur. Nah tambahkan saja efek namanya Gaussian blur ini cuy. Kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah untuk di bagian efek Gaussian blurnya kalian bisa ubah aja untuk di kekuatannya 180 cuy. Nah seperti ini biar buram gitu ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian Detikbit sini, kalian bisa klik icon plus lagi. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan lagi foto yang sama cuy. Nah di sini gue pakai foto yang sama seperti ini. Nah oke, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan sama ke bagian detik 09:10. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik saja di bagian move dan transform. Klik saja di icon nomor 3, kalian bisa perkecil aja fotonya cuy. Nah kalian bisa perkecil aja seperti ini, kira-kira aja sih ya seperti ini.
Nah di sini gua pakai sekitar 720 atau berapa cuy ya, seperti ini aja. Nah oke, sekitar 691. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik di bagian icon efek. Dan di bagian sini kalian bisa tambahkan efek. Untuk di efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang prosedural. Nah di bagian sini untuk efeknya kalian bisa tambahkan saja efek namanya itu jajaran heksagonal ini ya cuy ya. Kalian bisa klik aja pengaturan standar cuy. Nah untuk di bagian efek yang jajaran heksagonal sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang scroll aja ke bawah cuy. Nah untuk di bagian yang mode blending ini cuy ya, kalian bisa klik aja untuk panahnya ke bawah ini. Nah kalian bisa pilih saja untuk di bagian yang overflow ini ya, kalian bisa klik aja overflow. Nah oke, seperti ini. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa scroll lagi ke bagian bawah, kalian bisa masuk aja ke bagian yang salin layer alpha ini, kalian bisa aktifkan cuy. Nah oke, seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik bagian icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang prosedural lagi. Nah di sini untuk efeknya kalian bisa tambahkan saja efek itu yang namanya itu bumbung fraktal cuy. Nah kalian bisa cari aja efeknya itu bumbung fraktal ya cuy. Mana gue cari dulu, lupa gue anjir. Nah ini ya cuy, kalian bisa klik aja untuk di bumbung fraktalnya, kalian bisa klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian bumbung fraktal ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang evolution. Nah untuk di bagian evolution kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal sini, kalian bisa tambahkan kunci biarkan 0. Nah untuk di bagian yang paling akhir sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 2,0 cuy. Oke seperti ini ya. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa scroll aja ke bagian yang bawah. Nah masuk aja ke bagian yang skala, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 3,0 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang sini, kalian bisa scroll lagi ke bawah ya cuy ya. Nah kalian bisa masuk aja ke bagian yang warna 1. Untuk di warna 1 ini kalian bisa ubah aja warnanya, itu terserah kalian ya. Di sini gua pakai putih aja. Untuk di bagian yang warna 2 kalian bisa juga ubah. Di sini gua pakai yang ungu aja cuy. Nah oke, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang oktav, kalian bisa turunkan aja menjadi 1 cuy. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa langsung klik kembali aja. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang bagian yang border dan bayang cuy. Nah di bagian sini akan bisa aktifkan untuk di bagian yang icon nomor 2 cuy. Nah kemudian kalian bisa tambahkan border. Nah di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang di luar sini cuy. Kalian bisa klik. Nah untuk di bagian warna kalian bisa pilih aja yang hitam. Nah oke, kemudian bisa klik kembali. Nah di sini untuk di bagian ukuran kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 15 cuy. Nah oke, 15 seperti ini ya, 15. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali cuy. Nah seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang sini, kalian bisa ke awal lagi, kalian bisa klik icon plus. Kalian bisa tambahkan lagi persegi di pojok kiri bawah sini cuy. Nah untuk di bagian perseginya kalian bisa klik icon titik 3 di pojok kanan atas, kemudian bisa regangkan ke area komposisi cuy. Nah kemudian bisa panjangkan fotonya sampai ke perseginya cuy ya, kalian bisa panjangkan sampai ke detik sini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang blending dan opacity. Nah kemudian bisa masuk aja ke bagian yang max ini, kalian bisa klik saja di bagian max cuy. Nah oke, seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tekan saja ikon mata ini yang lama cuy di bagian persegi aja ya. Nah kalian bisa checklist di bagian potongan foto yang bawahnya ini. Nah kalian bisa jadikan grup, klik ikon kotak di bagian tengah atas ini, kalian bisa klik aja. Nah otomatis bakal menjadi grup. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik aja di bagian potongan foto yang paling bawah. Klik saja di bagian efek, kalian bisa masuk aja ke bagian yang balik layarnya. Klik ikon titik 3, kamu bisa salin saja efeknya dan tempel efeknya ini ke bagian yang grup 1 cuy. Nah oke, ke bagian grup 1 ya cuy ya. Nah nanti hasilnya bukan seperti ini ya, itu sama kayak di bagian yang potongan foto yang pertama. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal lagi cuy ya. Di sini kita tambahkan lagi foto yang sama cuy. Nah di sini kita tambahkan lagi foto yang sama seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa panjangkan fotonya sampai ke detik yang 0,9/10. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang move dan transform. Klik saja di bagian ikon nomor 3 dulu. Nah di sini untuk fotonya kalian bisa perkecil aja cuy ya. Kalian bisa kira-kira perkecil aja fotonya seperti ini. Nah kalian bisa sesuaikan aja dengan itunya cuy ya. Itu apa itu namanya itu di bagian yang belakangnya kalian bisa perkecil aja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang icon nomor 1 ini. Nah untuk bagian icon nomor 1 kalian bisa masuk aja ke bagian tandai aja di semua bitnya cuy seperti ini. Nah oke, jika sudah selesai untuk menandai semua bitnya seperti ini. Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang sini, kalian bisa geser aja ke bagian kiri untuk fotonya. Kiri aja dikit seperti ini cuy.
Nah oke, untuk di bit berikutnya geser aja ke bagian kanan dikit seperti ini. Nah untuk di bagian sini kalian bisa geser ke bagian kiri lagi cuy. Nah oke, seperti ini ya. Kalian bisa sesuaikan aja, itu kan ada tanda-tanda merahnya gitu. Nah oke, jika sudah seperti ini untuk di bagian akhir kalian bisa biarkan. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian, kalian bisa ke tengahnya, kalian bisa klik ikon kurva. Klik ikon nomor 3, atur kurva full ke bagian kiri. Klik ikon titik 3, kalian bisa salin kurva. Dan klik ikon titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai utama cuy. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah oke, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa salin aja efek di bagian yang paling bawah sini. Untuk di bagian efek balik layarnya ini cuy. Nah kalian bisa klik ikon titik 3, kalian bisa salin efek. Dan tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang paling atas ini cuy. Nah tinggal tempel saja seperti ini ya. Nah otomatis bakal seperti ini ya, sama kayak yang tadi. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang paling atas. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang border dan bayang. Untuk di bagian yang stroke-nya ini kalian bisa aktifkan. Nah untuk di bagian warna kalian bisa biarkan hitam. Untuk ukuran kalian bisa ubah aja menjadi 20. Nah oke, seperti ini 20 ya cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang bagian icon nomor 3 ini. Kalian bisa aktifkan untuk bayangannya cuy. Nah untuk di bagian yang warnanya kalian bisa pilih aja yang hitam. Untuk ukurannya kalian bisa nolkan aja cuy. Nah oke, seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Kalian bisa klik kembali. Nah kalian bisa tekan lagi icon mata ini yang di bagian kiri ini. Kalian bisa checklist 3 layar ini cuy. Nah kalian bisa checklist saja 3 layar ini cuy. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa jadikan grup. Maaf ya cuy ya. Nah di bagian sini kita potong aja di bagian awal bitnya sini cuy. Kalian bisa klik aja di bagian kiri bawah untuk di bagian potongan foto yang tengah sini. Nah otomatis bakalan ke pangkas seperti ini ya untuk fotonya. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang sini. Kalian bisa tekan lagi icon mata. Nah kalian bisa checklist saja untuk di bagian potongan foto yang 3 ini cuy. Nah 3 ini ya kalian bisa jadikan grup lagi di bagian tengah pojokan, di bagian atas ya cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kita masuk aja ke bagian yang grupnya. Kalian bisa klik aja di bagian icon efek. Di sini kita langsung tambahkan efeknya cuy. Nah di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek ubin atau teles dulu. Di bagian tengah sudah ada. Aktifkan aja untuk mirrornya. Kalian bisa klik kembali, klik di bagian icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang kalau nggak di bagian tengah sudah ada, tambahkan saja efek ombang-ambing. Nah oke, untuk di bagian yang ombang-ambing kalian bisa tambahkan kunci dulu. Untuk di bagian akhir sini kalian bisa turunkan dulu menjadi 0 cuy ya, seperti ini. Nah untuk di bagian paling awal sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa naikkan untuk di bagian sudutnya menjadi sekitar 180 cuy. Nah oke, sekitar 180 seperti ini ya. Nah oke, 180 kalian bisa turunkan lagi. Nah oke, sekitar 180 seperti ini ya. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang tengah tandanya. Kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva. Klik saja di icon nomor 3. Kalian bisa atur saja kurvanya full ke bagian atas cuy. Kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian yang frekuensi. Kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 6,0 cuy ya. Nah oke, 6,0 seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang magnitude. Kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian tengah-tengah seperti ini ya, kira-kira aja. Nah kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0 untuk di bagian magnitude. Untuk di paling awal sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 200 cuy. Nah oke, sekitar 200an seperti ini ya. Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengahnya. Kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon nomor 3, atur full lagi ke bagian atas cuy, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Nah di bagian sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang distorsi atau warp. Nah di sini kita tambahkan saja efek namanya itu turbulent display. Kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah untuk di bagian turbulent kalian bisa klik ikon mata dulu ya biar tidak nge-lag. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang turbulentnya. Nah untuk di bagian yang offset yang X nya kalian bisa ubah aja menjadi 42. Nah untuk di bagian yang kekuatan kalian bisa tambahkan kunci aja. Untuk di bagian awal sini biarkan 0,250. Nah untuk di bagian paling akhir kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa turunkan di kekuatannya ini 0,0 cuy. Nah masuk aja ke bagian yang tengah tandanya. Kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva, klik ikon nomor 3. Kalian bisa atur saja kurvanya seperti ini cuy, seperti biasa ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja. Masuk aja ke bagian yang evolution. Kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 3,75 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian logo. Kalian bisa pilih aja yang XY. Untuk di bagian skala kalian bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian yang awal sini kalian bisa ubah dulu menjadi sekitar 0,60 seperti ini.
Nah 0,60 ya. Kemudian bisa masuk aja ke bagian yang paling akhir sini, kalian bisa tambahkan kunci. Nah kalian bisa naikkan lagi untuk di bagian skala menjadi sekitar 1,60 atau berapa ya, 1,40 aja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa biarkan, jangan kasih kurva. Scroll aja ke bawah untuk di bagian oktav, kalian bisa turunkan aja menjadi 1 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik ikon efek lagi, aktifkan lagi untuk di bagian ikon mata cuy. Nah nanti hasilnya bukan seperti ini ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik tambahkan lagi efek. Nah tambahkan saja efek buram gerak ya di bagian blur sini. Tambahkan saja efek buram gerak atau motion blur. Nah biarkan untuk buram geraknya lagi, kalian bisa tambahkan lagi efek, kalian bisa masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan saja efek untuk tambahkan efeknya paparan gamma cuy. Nah untuk di bagian paparan gamma kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian akhir sini 0. Nah untuk di paling awal sini kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian exposure-nya ini, ubah aja menjadi 1,50 atau 60 aja cuy ya, seperti ini 60. Nah untuk bagian tengahnya kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon nomor 3 turun kurva setengah ke atas seperti ini cuy. Nah oke, sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali cuy. Dan nanti hasilnya bakal seperti ini ya, ada efek turbulennya gitu. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bit sini, kalian bisa klik ikon plus lagi, kalian bisa tambahkan lagi persegi kiri bawah ini. Nah kemudian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa regangkan ke area komposisi. Nah untuk di bagian ininya perseginya kalian bisa panjangkan sampai ke detik sini. Kemudian bisa klik aja di bagian yang blending opacity. Scroll aja ke bawah, masuk aja ke bagian yang max ini, kalian bisa max ya cuy, kalian bisa klik aja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian sini tuh, kalian bisa gabungkan lagi untuk semuanya cuy. Nah di sini kalian bisa pilih saja semua layarnya seperti ini. Kemudian bisa checklist saja semua layarnya cuy di bagian sini ya. Nah lalu kita jadikan grup lagi, klik yang di bagian ikon kotak di tengah atas cuy. Nah otomatis bakal menjadi grup baru seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang grupnya, kemudian bisa klik saja di bagian yang move dan transform. Nah untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci dulu, untuk di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa geser aja untuk fotonya itu agak ke bawah seperti ini. Nah agak ke bawah dikit aja cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tekan tanda taruh di paling awal, kalian bisa lalu tambahkan kunci di setiap bit musiknya cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja kira-kira ke tengah tandanya seperti ini. Tambahkan kunci, kalian bisa kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser lagi ke bagian yang tengah cuy. Untuk fotonya kalian bisa geser lagi ke tengah ya, seperti ini. Nah oke, kalian bisa masuk lagi ke bagian tengah tandanya seperti ini. Nah tambahkan kunci, kalian bisa geser lagi ke bagian tengah seperti ini cuy. Nah oke, kalian bisa masuk lagi ke bagian tengah lagi. Nah kalian bisa geser lagi ke bagian tengah seperti ini. Nah untuk di bagian akhir juga cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang tengah tandanya, kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva, klik ikon nomor 3 turun kurva full ke bagian kiri, klik ikon titik 3, kalian bisa salin saja kurvanya. Klik ikon titik 3 lagi, kalian bisa tempel kurva ke semua bingkai utama, klik panah ke kanan, balik kurva, klik panah ke kanan 2 kali, kemudian bisa balik kurva, klik panah ke kanan lagi, balik kurva cuy ya. Nah seperti ini ya nanti hasilnya. Nah oke, jika sudah seperti ini untuk di bagian yang sininya kalian bisa kira-kira aja cuy ya, kalian bisa klik kembali cuy. Nah di sini kita kasih efek zoomnya juga ya, kalian bisa klik saja di bagian ikon nomor 3, tambahkan kunci di awal. Nah di awal sini ya, kalian bisa tekan taruh di awal, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang sini cuy. Di paling akhir sini ya, kalian bisa tambahkan kunci. Nah kemudian bisa tambahkan kunci di bagian sini, kalian bisa agak zoom aja untuk fotonya. Dikit aja cuy ya, seperti ini. Nah untuk di bagian sini kalian bisa lebih zoom lagi dikit. Untuk di bagian sini lebih zoom lagi dikit cuy, sekitar 1200an cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon titik 3, tempel kurva ke semua bingkai cuy. Otomatis kurvanya seperti ini semua ya. Maaf untuk di bagian sini kalian bisa atur aja ulang semua cuy ya. Nah kita tuh salah untuk di bagian yang zoomnya ini cuy. Nah untuk di bagian zoomnya ini kita salah lagi, untuk di bagian yang sininya itu tandanya itu bukan di bagian sini cuy ya. Nah di sini kalian bisa hilangkan saja untuk di bagian tandanya. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci di bagian sini cuy. Kemudian bisa masuk aja ke bagian sini, baru kalian bisa tambahkan kunci, baru kalian bisa zoom cuy. Maaf ya untuk di bagian awal kalian bisa biarkan cuy. Nah untuk di bagian sini kalian bisa lebih zoom lagi. Nah oke, seperti ini ya. Untuk di bagian akhir kalian bisa biarkan 1080. Nah masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik ikon titik 3, tempel kurva ke semua bingkai utama cuy. Nah otomatis bakal seperti ini. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Klik saja di bagian ikon efek, di bagian sini langsung aja kita tambahkan efeknya cuy. Nah untuk di efeknya kalian bisa tambahkan saja efek ubin, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik. Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirror, kemudian bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek.
Nah, di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek ombang-ambing ya cuy ya. Di bagian tengah sini sudah ada, kalian bisa klik aja. Nah, untuk di bagian ombang-ambing, untuk di bagian yang sudut kalian bisa biarkan, masuk aja ke bagian frekuensi, kalian bisa ubah menjadi 0,60. Kemudian untuk di bagian yang magnitude sini kalian bisa ubah aja menjadi 40 cuy. Nah, oke, kemudian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk aja untuk efeknya itu masuk ke bagian yang move atau transform cuy. Nah, kemudian bisa tambahkan saja efek yang namanya ayun atau swing, klik aja pengaturan standar. Nah, untuk bagian efek ayunnya sini, untuk di bagian frekuensi turunkan lagi menjadi 0,60 ya, sama kayak yang ombang-ambing tadi. Kemudian untuk di bagian yang sudut satu kan bisa ubah aja menjadi sekitar min 5. Kemudian untuk di bagian yang sudut 2 kan bisa ubah menjadi 5 cuy. Nah, oke, juga sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik aja di bagian sini sudah aja cuy ya. Nah, untuk efeknya itu seperti ini aja. Nah, oke teman-teman, jika sudah seperti ini, nah di bagian sini tuh caranya itu sama ya kayak yang awal sini. Di bagian yang sebelah sininya itu sama ya, step by stepnya kalian bisa ulang aja untuk di video gua ya. Nah, di sini kalian bisa ulang aja untuk di bagian yang awalnya itu sama ya kayak yang ini, untuk di bagian berikutnya sini. Nah, di bagian berikutnya ini sama ya caranya seperti ini. Di bagian sini kita kalian bisa ulang-ulang aja. Nah, di sini untuk menambahkan untuk yang selanjutnya itu sama. Di sini gua skip aja dulu untuk menyesuaikannya ya. Kalian bisa ulang aja video gua kalau belum paham ya. Nah, oke, di sini gua sesuaikan aja dulu ya cuy ya. A few moments later. Nah, oke teman-teman, bagian sini gua sudah selesai untuk menyesuaikan ya seperti yang kayak awal tadi. Nah, jika hasilnya sudah seperti ini, di sini sudah jadi ya. Nah, di sini kita buat aja penutupannya. Kalian bisa klik icon plus. Kalian bisa pilih saja persegi, kemudian bisa panjangkan untuk perseginya ini, paskan dengan beat musiknya cuy. Nah, kalian bisa tinggal paskan saja seperti ini. Nah, kemudian bisa pangkas saja untuk di bagian sininya cuy. Nah, kemudian bisa klik aja klik icon klik icon titik ya cuy ya. Kalian bisa gangkan ke arah komposisi. Bisa aja color and fill, kemudian bisa warnanya pilih aja yang putih, klik kembali. Masuk ke blending opacity, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir kalian bisa turunkan aja menjadi 0 cuy. Nah, biar seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, bagian sini sudah jadi, kalian bisa langsung aja kita tambahkan efek CC atau coloringnya. Kalian bisa klik kembali. Nah, di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian efek CC atau coloringnya. Nanti gua sudah sediakan ya untuk linknya itu di deskripsi. Nah, kalian bisa checklist saja di bagian sini dua layar ini. Kalian bisa klik saja di bagian icon plus ini. Salin saja dua layar cuy. Kalian bisa klik kembali. Kalian bisa tinggal tempel efeknya layarnya tadi ya. Tinggal tempel saja ke bagian yang grupnya ini cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa sesuaikan untuk panjangnya cuy ya. Nah, untuk panjangnya kalian bisa paskan dengan terakhir kita buat ya seperti ini. Dan bagian sini kalian bisa tinggal tekan, kemudian bisa pangkas ke kanan cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini, bagian sini sudah jadi ya. Langsung aja kita langsung ekspor, klik icon kotak di pojok kanan atas. Kemudian bisa pilih saja ekspor video. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.